Ya, selamat pagi, selamat datang di channel saya. Eh, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar elektronika untuk para pemula atau siswa-siswi SMK. Misalnya untuk teman-teman yang ingin belajar tentang dasar-dasar elektronika, kali ini akan saya mulai dengan topik tentang resistor, atau ada juga orang menyebutnya hambatan atau tahanan atau restan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis resistor, mulai dari daya yang bisa ditangani atau di kemampuan suatu resistor untuk menahan arus yang melewatinya, kemudian juga dipakai dia untuk sebagai apa gitu, misalnya untuk pembagi tegangan kah, atau hanya untuk mengurangi arus yang melewatinya. Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh. Misalnya ini yang paling kecil yang saya punya ini dia resistor 1/8 watt, sangat kecil sekali. Maaf nih kameranya kurang detail. Ini 1/8 watt. Kemudian ada yang ini setengah watt, ini 1/4 watt ya. Jadi ini 1/8, ini 1/4 watt. Kemudian ada yang ini setengah watt, lebih besar lagi. Nah, ini misalnya untuk yang ini buatan Taiwan ya. Ada lagi yang di atasnya ini 1 watt. Jadi 1 watt, lebih besar lagi. Kemudian ada 2 watt ini. Nah, ini 2 watt. Kenapa 2 watt fisiknya berbeda? Ya, ini tergantung perusahaan yang buatnya ya. Jadi ini misalnya ini buatan Taiwan, sedangkan ini buatan Jepang. Dia kecil tapi dayanya 2 watt. Ini juga 2 watt. Kemudian ini juga ada yang bentuknya seperti ini. Ini juga 2 watt. Kemudian ada yang ini 3 watt ya. Ini ada bacaannya, maaf ini tidak jelas. Ini 3 watt. Dia dengan angka. Kalau ini kan dengan gelang warna. Ini dengan angka 3 watt. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Ini adalah resistor kapur nih, biasanya orang nyebut. Ini dayanya 5 watt. 5 watt, jadi dayanya ya. Jadi nilai resistornya sendiri tergantung, ada yang 1 ohm, 2 ohm, sampai kilo atau mega ohm. Jadi satuan dasarnya adalah ohm. Tulisannya OHM. Nanti logonya nanti akan saya jelaskan dengan kertas. Kemudian ada yang model begini. Jadi dia berdiri, ini kapur juga. Nah ya, itu ini kalau ini kan kakinya kanan kiri, kalau ini dia jadi dia posisinya seperti ini nanti kalau dipasang. Ini juga kapur, ini 5 watt juga. Kemudian ya ada yang besar ini. Nah ini dia nilainya 15 ohm, ininya 20 watt dayanya. Daya yang bisa di handle oleh resistor ini 20 watt, ininya 15 ohm. Ini juga bahannya kapur. Kemudian ada yang model begini. Ini beberapa resistor ya. Jadi ini terdiri dari beberapa resistor.
Jadi induknya di sini, yang lain-lainnya ini jadi resistornya di apa ya? Jadi satu ujung resistornya jadi satu, sedangkan yang lainnya sendiri-sendiri pinnya. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi resistor ini biasanya ini untuk digital ya. Jadi dia untuk data. Ini biasanya sebagai pull up. Pull up ini untuk data. Kemudian selain resistor yang nilainya sudah fix, ada juga yang variabel. Nah, variabel itu kenapa? Dia ada material, jadi nilai resistornya itu dia berubah sesuai dengan tingkat intensitas cahaya. Misalnya ini disebutnya LDR, jadi light depend resistor. Jadi nilai resistornya tergantung dari intensitas cahaya. Jadi kalau misalnya gelap, nilai resistornya itu besar, misalnya taruhlah 500 kilo ohm. Sedangkan kalau ada cahaya, dia nilainya akan berubah menjadi kecil, misalnya 500 ohm gitu. Nah, kenapa bisa dan untuk apa dipakainya? Biasanya ini untuk aplikasi seperti sensor lah. Jadi kalau misalnya saat gelap kan, supaya fungsi resistor ini sebagai kontak, jadi menghidupkan lampu, misalnya lampu taman apa lampu jalan, itu misalnya salah satunya. Jadi kalau saat pagi ada cahaya, nilai resistornya kan besar, jadi si outputnya lampu taman itu jadi mati. Jadi kebalikannya seperti itu. Jadi gunanya salah satunya untuk itu. Kemudian untuk ada lagi resistor yang sifatnya variabel. Misalnya ini ada trim pot, ada yang seperti ini. Jadi kakinya ada 3 di belakangnya. Ini juga ada 3. Jadi ujung dan ujungnya ini sudah fix. Misalnya di sini misalnya angkanya tertulis 10 kilo. Maksudnya apa 10 kilo? Jadi dari ujung sini ke ujung yang sini sudah fix 10 kilo. Tetapi di tengahnya ini yang variabel. Dia kalau diputar misalnya ke kiri, jadi titik tengah terhadap yang kaki kiri ini dia nilainya 0 ohm. Sedangkan kalau diputar maksimal ke kanan, jadi yang pin yang tengah ke pin yang kanan ini dia variabel. Dari kebalikannya ya, dari misalnya 10 kilo mengecil ke 0 kilo, sedangkan terhadap yang sebelahnya kan kebalikannya, dari kecil ke besar. Sedangkan dari yang kanan dari besar ke kecil. Jadi si tengah ini bergerak dari 0 ke maksimal, misalnya 10 kilo. Jadi pengertiannya seperti itu. Sama untuk yang model begini juga. Ini model yang dulu, ini trim pot juga, trimmer atau juga disebutnya. Jadi nilai tengah ke pinggir ini dan tengah ke kanan, sedangkan di ujung-ujung ini fix, misalnya 10 kilo atau 100 kilo, jadi bisa diputar. Jadi tengahnya yang variabel ya, pengertian variabel resistor itu begitu. Jadi tengahnya ini yang variabel. Bisa juga kalau misalnya dipakai hanya 2 pin, jadi 0 bergerak ke maksimal saja, jadi tidak ada yang fix karena pin yang satunya tidak dipakai. Begitu juga untuk ini potensio, biasanya untuk volume atau untuk audio, ya sebetulnya untuk apa aja sih. Jadi kenapa di sini pinnya banyak? Pin di sini selalu ada 3 kan, ini pin utamanya selalu ada 3. Sedangkan 3 yang sebelah sini adalah paralel. Jadi di sini ada 2 variabel resistor yang asnya digabung. Jadi ini tidak saling berhubungan untuk
potensio sebelah sini dan sebelah sini. Jadi sendiri-sendiri hanya saja dia satu poros. Jadi kalau misalnya yang di depan ini nilainya 10 kilo, di belakang juga 10 kilo, idealnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini 100 kilo, ini fix, yang ujung ini ke ujung ini 100 kilo. Begitu juga sebelah sini 100 kilo, sedangkan tengahnya yang variabel sesuai dengan berapa derajat pemutarannya ini. Di sini juga potensio ini ada beberapa jenis ya. Yang saya tahu sih ada yang linear, ada yang logaritmik. Jadi kalau linear kan sudah tahu ya, istilah linear itu kan untuk sekian per 1 derajat misalnya nilainya itu akan berubah berapa kilo ohm. Sedangkan untuk logaritmik dia tidak konsisten setiap sekian derajat sekian ohm ya, karena dia seperti kalau Anda belajar logaritmik kan log, jadi itu berubah, ada yang kadang lambat kadang cepat. Jadi 1 derajat bisa diwakili dengan misalnya 10 kilo, ada juga yang langsung 100 kilo misalnya dengan putaran 1 derajat. Jadi tidak linear. Ada juga yang model ini. Nah, kalau ini kan hanya satu. Jadi ini biasanya untuk yang mono misalnya. Jadi hanya kalau audio itu dia kan hanya satu aja, misalnya untuk pengukuran juga. Pengukuran nggak ada yang stereo. Jadi ini satu, sedangkan ini untuk dua. Ini kalau audio untuk yang stereo ya. Jadi kanan kiri besar, dari kecil ke besarnya itu bersama-sama, sedangkan kalau ini dipisah sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian ada juga yang ini juga sama, ini potensio, hanya dia putarannya ini 10 kali putaran ya, ini multi turn disebutnya, jadi 10 kali putaran. Nah, di sini ini juga ada, jadi ada alat untuk meterannya. Jadi di sini bisa kelihatan nih putaran keberapa, berapa sudutnya. Ini kalau ini 10 kali putaran ini. Nah, kemudian ini juga sama, ini juga multi turn juga. Jadi pinnya 3, selalu pinnya 3. Jadi dasarnya variabel resistor itu 3. Ini untuk settingnya ya, pakai obeng. Ini multi turn juga. Baiklah, akan saya jelaskan secara teorinya resistor itu apa. Jadi resistor itu biasanya seperti ini lambangnya, atau juga seperti ini. Nah, kalau yang LDR dia biasanya ada begini. Jadi ada ini mungkin lambang cahayanya ya. Kalau LDR yang seperti tadi, sebentar, mana tadi LDR-nya ini. Sedangkan potensio atau trim pot atau ini trim pot ini, dia logonya biasanya begini. Nah, ini kan 3 pin. Ini pin kiri kanan dan ini tengah. Jadi misalnya tertulis 10 kilo, itu artinya dari ujung sini ke ujung sini sudah fix 10 kilo. Sedangkan yang tengah ini dia bergerak, misalnya dari kiri ke kanan. Nah, kalau di kiri kan berarti kalau ujung ini dengan si tengah ini dia nilainya 0. Sedangkan kalau diputar ke kanan akan maksimal, misalnya kalau 10 kilo ya 10 kilo. Sedangkan tengah ini terhadap ini kan dia lawannya. Kalau ini membesar, dari sini kan mengecil. Jadi ini perbandingan taruhlah ini kalau
teorinya itu jaraknya ya. Jadi kalau misalnya ini bergerak ke sini, nilai ke sini kecil, sedangkan nilai ini terhadap ini kan besar. Kalau dia bergerak ke kanan, jadi nilai titik ini ke titik tengah akan membesar, sedangkan terhadap ini mengecil. Nah, untuk apa biasanya digunakan ini? Ini untuk pembagi tegangan. Jadi dasarnya misalnya di sini ini kan R total, ini kan R1, di sini R2. Jadi seolah-olah seperti ini. Seolah-olah kan seperti ini kan. Di sini ada nilai R1, di sini ada nilai R2. Titik ini misalnya R1 ditambah R2 itu sudah fix. Misalnya ini ya, ada yang 10 kilo apa 100 kilo, taruhlah ini 100 kilo. Jadi kalau R1 nya misalnya 20 kilo, berarti di posisi R2 nya itu 80 kilo, karena ini sudah fix 100 kilo ya. Jadi nilai ini yang berubah. Nah misalnya kalau untuk pembagi tegangan, misalnya tegangan titik ini titik A, ini titik B. Di sini titik yang kita ukur, misalnya titik C. Kalau kita kasih tegangan A dan B misalnya 100 volt. Berarti di titik C itu, titik C berarti kan dia R1 dibagi R1 tambah R2 kali 100 volt. Nah itu di titik C, karena dia akan berbanding lurus dengan tegangan yang didapat. Jadi kalau nilai R1 nya besar, titik C nya tegangannya makin besar kan, berbanding lurus. Sedangkan ini adalah R total, yaitu R fix yang ada di potensio. Misalnya nilainya 100 kilo ya 100 kilo ini. Kalau ini misalnya 100 kilo, R1 nya misalnya saat di 20 kilo, ini 100 volt, berarti tegangannya berarti 20 volt, seperti itu contohnya ya. Ini hanya kenapa ada potensio dan didesain untuk apa, ini salah satu contohnya untuk begini ya, untuk pembagi tegangan. Kemudian ada yang menjelaskan misalnya resistor itu kenapa sih ada yang toleransi. Kan misalnya kalau yang ini gelangnya, gelang keempatnya ini warnanya emas. Emas itu kenapa? Jadi menunjukkan kalau emas ini toleransi ya. Kalau emas itu dia 5%. Kemudian ada yang warna perak atau silver, itu dia 10%. Kemudian ada yang warna coklat misalnya, coklat itu dia 1%. Jadi ada yang lainnya, misalnya ada yang merah 2%, ada yang 0,1%. Nah, apa toleransi itu? Toleransi. Jadi toleransi suatu resistor itu menunjukkan nilai dia yang realnya. Jadi misalnya nilai resistor, ini kan resistor kan satuannya ohm atau logonya seperti ini ya, ohm, ini ohm. Nah misalnya tertulis 5%, gelangnya emas, yang gelang terakhirnya ini 5%, bisa gelang emas atau tulisan 5% ya. Kalau yang dengan menggunakan angka dia ini di sini 5%. Jadi artinya kalau misalnya nilai resistornya 100 kilo ohm, 5%, artinya nilai yang sesungguhnya fisiknya itu 100 kilo ohm plus minus
5%-nya dari 100 kilo ohm itu kan 5 kilo ohm. Jadi nilai yang sesungguhnya bisa 95 kilo ohm sampai dengan 105 kilo ohm. Jadi nilainya tidak fix 100 kilo, tetapi dia ada toleransi, bisa 95 kilo, bisa 96 kilo, bisa 104 apa 105, jadi ini plus minus ya. Jadi toleransi itu pengertiannya plus minus. Jadi ya kalau kita mau pengen tepat, diukur pakai avometer. Jadi bisa nilai yang real, yang sesungguhnya. Itu pengertian untuk yang toleransi. Sedangkan bagaimana cara membaca gelang? Kalau yang pakai angka mungkin gampang ya. Tapi kalau yang pakai gelang kan misalnya ada gelang. Jadi kalau yang 5% itu dia ada 4 gelang ya. Kalau ini resistor, ini ada gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang 4. Ini adalah toleransi. Ini gelang 1, gelang 2, gelang 3. Gelang 3 ini biasanya dia 10 pangkat X. X-nya ini ya warna ini. Jadi misalnya angka 1, kalau kita ini ya, jadi misalnya angka 1 itu coklat, 2 merah, 3 oranye, 4 kuning, 5 hijau, 6 biru, 7 violet atau ungu, 8 apa ya, abu-abu, 9 putih. Jadi kalau misalnya gelang 1 warnanya kuning, berarti kan 4. Ini misalnya misalnya ini warnanya kuning, berarti kan 4. Gelang 2 warnanya ungu atau violet, berarti kan 7. Gelang 3 misalnya warnanya oranye itu kan 3. 3 itu berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan 1000. Sedangkan ini 4, 7. Ini kali 1000. Berarti kan 4, 1, 2, 3, 47.000 sama dengan 47 kilo. Jadi 1000 itu kan diwakili dengan K, kilo. Seperti itu. Kalau misalnya warnanya merah semua tiga-tiganya, jadi gelang 1, gelang 2, gelang 3 merah. Merah itu kan 2. Berarti 2 ininya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan 100. Berarti 22 kali 100 sama dengan 2200, sama dengan 2,2 kilo, sama dengan 2K2. Nah seperti itu. Jadi gelang ini untuk yang 5% ya, toleransi 5%. Kalau 1% beda. Ini 5% caranya seperti ini. Jadi simpelnya begitu ya. Ini ada trik membaca cepat untuk nilai-nilai yang 5%. Misalnya gini. Misalnya gelang 1, gelang 2, gelang 3. Jadi gelang 3 ini kita langsung saja. Jadi kalau misalnya merah, berarti dia itu
kilo untuk satuan. Jadi misalnya satuan, misalnya satuan kilo ohm. Kalau misalnya kalau oren itu puluhan kilo. Kayak tadi kan, ini kan merah, makanya dia 2K2, jadi bukan 22 kilo ya. Nah, kalau gelang ketiganya ini oren, baru dia 22 kilo. Jadi oren itu untuk 2 digit ini kilo, kalau yang merah 1 digit, makanya dia 1K2 atau 1 kilo, 2 kilo sampai 9 kilo. Misalnya 9K berapa gitu, jadi untuk satuan saja. Sedangkan untuk yang berikutnya, misalnya setelah oren, kuning ini kan 4 itu kan berarti 10 pangkat 4 itu kan puluhan kilo, berarti kan nolnya ada 4 kan. Kalau misalnya merah kuning, berarti merah kan 2 kali. Nah, berarti kan 2 nolnya 4 kali. Nah, begitu kan. Berarti sama dengan 220 kilo. Jadi yang kuning ini mewakili untuk ratusan kilo. Jadi kilo tapi ininya untuk 3 digit ya, ratusan. Jadi triknya seperti itu. Sama untuk yang hijau, yang merah, gelang ketiganya. Kita berbicara gelang ketiga itu yang menentukan nilai suatu resistor. Dia 10 pangkat ke gelang ketiga, itu 10 pangkat gelang ketiga. Sedangkan bagaimana untuk yang 1%? Kalau toleransi, ini R toleransi 1%, dia gelangnya itu ada 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, nah 5. Jadi gelang kelima ini toleransinya, ini gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang keempatnya ini dia 10 pangkat X. Jadi nah beda. Jadi kalau misalnya di sana 22 kilo itu, kalau yang 5% ya, kalau yang 5% dia merah, oren, terus emas. Nah, kalau yang 22 kilonya 1%, dia akan merah, ininya bukan 10, ini masih ada 1 digit lagi ya, ininya 0. Jadi misalnya hitam itu kan 0, hitam, merah, coklat. Jadi merah itu kan 2, 0, ininya 10 pangkat 2, ini 1%. Jadi 220 kali 100 sama dengan 2200. Jadi 10 pangkat 2, nolnya satu lagi, ini kan 0 yang ini kan 220 ya. Jadi ya itu kan 22 kilo. Jadi kalau di 1%, dia gelang ke ininya 10 pangkat X ini, kalau misalnya di sana kilo, untuk puluhan kilo itu oren, sedangkan di sini jadi merah. Dia 1 step di bawahnya merah, karena dia 3 digit kan ininya. Yaitu triknya seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis saja di komen. Kemudian kenapa sih resistor itu ada yang mahal, ada yang murah, padahal nilainya sama? Misalnya sama-sama, misalnya saya tunjukkan nih, ada yang, nah ini
ini resistor juga, ini juga, ini kakinya emas, ini resistor juga ya. Jadi ini untuk yang audio biasanya dia lebih mahal-mahal. Kenapa? Jadi material yang dibuatnya itu memang mahal dan sulit mungkin ya. Jadi dia ini apa, misalnya sama-sama 5%, nilainya sama-sama dengan 10 kilo ohm. Kalau yang misalnya yang murah itu taruhlah toleransi sama, dayanya juga sama, misalnya setengah watt. Tetapi untuk yang ini, yang misalnya yang murah ya, yang murah, ini yang mahal, ini sama-sama 5%, 10 kilo ohm dan setengah watt. Kalau yang murah itu dia sangat tidak stabil, misalnya dia terpengaruh arus yang melewati, atau temperatur, kelembaban, kemudian frekuensi, dan faktor-faktor yang lain. Jadi dia nilainya itu berubah, tidak stabil. Sedangkan yang mahal itu karena memang materialnya juga mahal, bagus, jadi dia lebih stabil. Itulah kenapa ada resistor yang murah dan yang mahal ya. Jadi dia untuk temperaturnya berubah, misalnya panas atau gimana, dia nilai R-nya itu cenderung di sekitar itu ya, mungkin ada perubahan tapi sangat kecil, jadi bisa dianggap stabil ya. Sedangkan yang murah itu nilainya sudah mungkin, kalau kita bikin grafik, kalau yang murah mungkin begini ya, sedangkan kalau yang mahal dia sangat sedikit, jadi nilainya itu sekitar itu aja itu. Jadi kan ada yang bahannya karbon, ada yang metal film, ada juga yang kalau yang merek-merek yang bagus ya bisa harganya itu puluhan ribu atau ratusan ribu bahkan. Kalau yang murah kan mungkin 100 perak juga dapat kalau yang bikinan-bikinan Cina atau Taiwan. Kalau yang Eropa, yang Jepang, yang perusahaan-perusahaan seperti Panasonic atau Takman atau apalah itu, resistornya itu dia mahal karena ya begitulah, jadi lebih stabil material yang digunakannya ya. Kemudian misalnya tadi saya belum menjelaskan tentang resistor yang sisir yang untuk digital. Ini jadi resistor ini, kalau yang ini jadi seperti ini pin 1 misalnya, ini ada pin 2, nah gini, nah ini pin 1 dia seperti ini. Nah ini pin 3, pin 4, pin 5 dan seterusnya. Jadi induknya ngikut ke sini. Biasanya dia dipakai untuk pull up. Jadi ini untuk data, yang ini ke sana untuk data, ini dia untuk dikasih ke misalnya ke VCC ya. Jadi titik-titik ini dia di pull up, namanya juga pull up, ditarik ke arah positif atau ke arah ground misalnya. Jadi pin 1 ini induknya, ini yang lain-lain ini kan, nah ini ya taruhlah kita namakan anaknya gitu. Nah seperti itu. Misalnya kalau 8 bit ya ini ke 8, jadi semuanya ada, ini satu lagi. Kalau 8 bit seperti ini pin ke 9, jadi induknya 1, ini bit, ini misalnya ya taruh ini bisa bolak-balik sih, bisa jadi 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 kalau data digital ya. Jadi ini datanya sendiri ini, sedangkan dia ditarik ke arah VCC. Biasanya sih pull up itu untuk yang open collector, atau ya nanti itu akan pembahasan di selanjutnya. Jadi biasanya resistor yang kakinya banyak itu seperti itu. Ada juga yang bentuknya seperti IC, misalnya begini. Ini pin sebelah sini, pin sebelah sini, jadi
ada yang begini. Jadi dia kemasannya seperti IC, di dalamnya tapi resistor. Ada yang seperti ini. Ya, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar dan tolong di subscribe ya. Jadi nanti kalau ada materi selanjutnya akan saya jelaskan, misalnya tentang kapasitor, tentang transistor untuk selanjutnya. Ya, itu aja, sekian dari saya, terima kasih.